warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Azmi dengan NIM 2119206 dari kelas PAI 6E. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai penyembelihan hewan dan juga kurban. Bisa teman-teman lihat di layar bahwasanya sudah ada peta konsep mengenai penyembelihan hewan dan kurban. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu penyembelihan hewan. Nah, pada proses penyembelihan hewan tentu harus ada beberapa poin penting yang harus kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian dari penyembelihan hewan. Yang kedua yaitu dasar atau dalil yang mendasari dari materi penyembelihan hewan ini. Kemudian yang ketiga yaitu rukun dan syarat-syarat penyembelihan hewan. Yang keempat, tata cara penyembelihan hewan. Dan yang kelima, hal-hal yang dimakruhkan selama proses penyembelihan hewan. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak pembahasannya. Materi yang pertama kita bahas yaitu penyembelihan hewan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari pasti teman-teman sering kan melihat proses penyembelihan hewan, entah itu ayam, sapi, kerbau, kemudian bebek, dan hewan lain sebagainya. Nah, semua hewan yang kita konsumsi seperti daging ayam, daging sapi tentu harus melalui proses yang lebih utama yaitu proses penyembelihan. Nah, apa sih pengertian penyembelihan hewan itu? Secara bahasa, penyembelihan itu berarti bersih dan suci. Sedangkan secara istilah, penyembelihan itu berarti memotong leher hewan hingga terputus bagian saluran pernapasan dan saluran makannya dengan benda tajam atau pisau hingga hewan tersebut mati agar hewan tersebut bisa halal untuk dikonsumsi. Nah, itu merupakan pengertian dari penyembelihan hewan. Kemudian apa sih dasar hukum dari penyembelihan hewan ini? Nah, dasar hukum dari penyembelihan hewan ini terdapat dalam Al-Quran, Quran Surah Al-An'am ayat 118. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. Artinya, maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Quran Surah Al-An'am ayat 118. Nah, kemudian kita masuk kepada poin yang ketiga yaitu rukun dan syarat-syarat penyembelihan. Nah, ketika proses penyembelihan tentu harus ada rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, tentu harus ada orang yang menyembelih hewan. Kalau tidak ada orang yang menyembelih hewan, tentu proses penyembelihan tidak akan terlaksanakan meskipun hewan dan alatnya ada. Nah, apa sih syarat-syarat dari orang yang menyembelih hewan itu? Yang pertama, tentu orang tersebut harus beragama Islam. Yang kedua, orang tersebut dia berakal sehat, artinya dia tidak gila dan waras dalam melakukan proses penyembelihan. Kemudian yang ketiga, melakukan proses penyembelihan itu secara sengaja. Dan yang keempat, orang yang menyembelih hewan itu harus bisa melihat, artinya orang tersebut tidak buta. Kemudian rukun yang kedua adalah harus ada hewan yang disembelih. Nah, hewan yang disembelih pun tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ada dua syarat hewan yang disembelih. Yang pertama, hewan tersebut harus masih dalam keadaan hidup sebelum proses penyembelihan dilakukan. Kemudian yang kedua, hewan yang disembelih itu tergolong ke dalam hewan yang halal untuk kita konsumsi. Artinya, hewan tersebut tidak ada dilarang dalam agama kita untuk mengonsumsinya. Kemudian yang ketiga yaitu ada benda untuk menyembelih atau alat untuk menyembelih hewan. Nah, syarat-syarat bendanya tersebut, yang pertama, benda tersebut harus tajam, dan yang kedua, benda tersebut berasal atau terbuat dari besi ataupun logam. Contohnya seperti pisau. Nah, setelah kita tahu rukun dan syarat-syarat penyembelihan hewan, kita masuk kepada poin keempat, yaitu tata cara pelaksanaan penyembelihan hewan. Nah, tentu harus ada urutan-urutan yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu membaringkan hewan di sisi kiri. Kemudian yang kedua, kita hadapkan hewan tersebut ke arah kiblat. Kemudian yang ketiga, kita memotong dua urat nadi yang ada di sebelah kanan dan kiri leher hewan tersebut, yakni saluran pernapasan dan juga saluran makanannya. Nah, kemudian yang keempat, ketika kita menyembelih hewan, kita harus membaca atau kita harus menyebut nama Allah dan juga takbir.
Bacanya adalah Bismillahi Allahu Akbar. Nah, untuk lebih jelasnya bisa teman-teman saksikan video berikut ini. Ini yang paling tajam yang mana nih Pak Heru nih? Yang ini. Yang ini nih ya? Ini paling tajam. Coba. Bukan kita ngeliat gedenya, ngeliat dari sininya nih. Ini asahannya. Ini harus tajam ya. Oke, pisaunya tajam. Habis pisaunya tajam. Biar dipegangin. Kita jatuhinnya nih. Oke. Di sini ada 3 urat nih harus kepotong. Kepotong. Urat nadi. Urat nadi, Saluran pernapasan. saluran pernapasan, Sama makanan. makanan. Nadi, pernapasan, makanan. Makanan. Tiga. Itu tiga-tiganya harus 3 putus. potong. Ada yang bilang 2. Ada yang dua, bilang dua. yang kanan sama yang kiri. Yang di sebelah sini sama yang di sebelah sini nih bawah. Oke. Itu harus keputus. Dan potong. ketika motongnya, Iya. nih, ini kan ngadepnya begini. Kiblat. Iya. Oke. Ini, nah milihnya kan di bawah kuping nih, pas di sini. Jadi di bawah kuping. Iya, bukan di bawah kuping di sini. Iya, bagian iya. leher, tapi jurusannya jurusan kuping. Nah, ente ngambilnya mulai godoknya itu jangan di seset gini ya. Godot. Jangan digodot. Tapi sekaligus ke bawah atau dari bawah kalau misalnya ente ke atas. Ngambilnya waktu kambing lagi ngeluarin napas. Berarti itu tata cara penyembelihan sesuai syariat itu ya Pak? Iya. Kemudian poin yang kelima, hal-hal yang dimaklumkan dalam proses penyembelihan hewan. Apa sih hal-hal yang dimaklumkan dalam proses penyembelihan hewan itu? Nah, yang pertama yaitu menyembelih hewan dengan menggunakan benda atau alat tumpul. Kenapa sih kita itu dilarang menyembelih hewan dengan alat yang tumpul? Karena alat yang tumpul itu tidak bisa memutus urat nadi yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan hewan tersebut. Artinya kalau misalnya kita menggunakan benda tumpul untuk menyembelih hewan, maka hewan tersebut akan merasakan kesakitan yang lama. Karena putusnya urat nadi itu juga akan semakin lama jika kita menggunakan benda yang tumpul. Kemudian yang kedua yaitu urat nadi sebelah kanan dan sebelah kiri itu tidak putus. Nah, ini juga merupakan hal yang dimaklumkan dalam proses penyembelihan hewan. Nah, yang ketiga, menyembelih sampai putus leher. Artinya, ketika kita menyembelih hewan tersebut, yang harus kita putus itu hanya saluran pernapasan dan saluran makannya saja. Tidak boleh kita menyembelih hewan itu sampai terpisah bagian kepalanya dengan bagian badannya. Nah, yang keempat yang tidak boleh kita lakukan adalah memenggal ataupun mematahkan leher hewan yang sudah disembelih, ataupun menguliti badan hewan tersebut sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Jadi ketika kita akan menguliti badan hewan yang sudah disembelih, kita harus benar-benar menunggu hewan tersebut mati dulu baru bisa kita lakukan. Nah, setelah kita tahu materi penyembelihan hewan ini, maka kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi kurban. Nah, pada materi kurban ini ada banyak poin yang perlu kita bahas. Yang pertama, kapan sih syariat kurban itu diturunkan oleh Allah? Nah, kemudian yang kedua, pengertian kurban. Yang ketiga, waktu pelaksanaan kurban. Yang keempat, dalil yang mendasari pelaksanaan kurban. Yang kelima, ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat hewan kurban. Yang keenam yaitu tata cara penyembelihan hewan kurban. Dan yang ketujuh, hikmah dari pelaksanaan kurban itu sendiri. Nah, kurban ini seperti yang sudah kita sama-sama kita ketahui, bahwasannya perintah kurban itu sudah ada sejak masa Nabi Ibrahim, yang mana pada saat itu Nabi Ibrahim menyembelih anak kandungnya sendiri yang bernama Ismail. Nah, pada saat itu, singkat cerita, pada saat itu Nabi Ibrahim tengah tertidur, dan di dalam tidurnya itu beliau mendapatkan sebuah mimpi, yang mana dalam mimpinya tersebut Nabi Ibrahim ini menyembelih anak kandungnya sendiri. Tetapi karena ia baru pertama kali bermimpi hal itu, jadi Nabi Ibrahim ini dia merasa bahwasanya itu mimpi bukanlah perintah yang datang dari Allah. Jadi dia belum meyakini bahwasanya itu perintah dari Allah. Nah, tetapi pada hari-hari selanjutnya dia mendapatkan mimpi yang sama, bahwasanya dia menyembelih anak kandungnya sendiri. Nah, dari situ Nabi Ibrahim meyakini bahwasanya itu merupakan perintah yang datang dari Allah dan harus beliau laksanakan.
Nah, karena mendapatkan mimpi yang seperti itu, Nabi Ibrahim ini dia merasakan gelisah, sedih dan juga bingung karena ia harus cerita atau tidak kepada anaknya. Nah, dengan berat hati Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya tersebut kepada Nabi Ismail, dan sungguh di luar dugaan respon yang diberikan oleh Nabi Ismail sangat mendukung ayahnya untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Dia ikhlas dan rela jika dirinya harus dikurbankan. Nah, oleh karena itu ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail, tiba-tiba turun nih wahyu dari Allah dan Nabi Ismail digantikan dengan seekor domba. Nah, untuk lebih jelasnya bisa teman-teman saksikan video berikut ini ya. Kurang lebih 10 tahun kemudian, sekitar Ka'bah sudah menjadi tempat yang ramai berkat munculnya sumber air Zam-Zam. Banyak orang bermukim di sana. Ibunda Hajar dan Ismail sangat dihormati oleh penduduk karena mereka dianggap pemilik sumber air itu. Ismail tumbuh menjadi anak yang tampan, santun, dan sabar. Suatu ketika, Nabi Ibrahim mengunjungi keluarganya di Mekah. Setelah beberapa lama tinggal di sana, suatu malam beliau bermimpi menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim termangu-mangu memikirkan mimpinya. Wahyu dari Allah atau godaan setan? 2 malam berikutnya, mimpi yang sama terulang. Maka pagi harinya, setelah mimpi yang ketiga, beliau yakin ini perintah Allah yang harus dilaksanakan walaupun terasa sangat berat di hati. Nabi Ibrahim bermusyawarah dengan keluarganya tentang mimpi itu. Anakku, aku melihat dalam mimpi, aku menyembelihmu. Pikirkan, apa pendapatmu? Ismail sangat memahami bahwa ayahnya adalah Nabi Allah. Mimpi para nabi adalah wahyu ilahi. Dengan mantap dia menjawab, Ayah, laksanakan perintah Allah. Insya Allah, aku akan sabar menerimanya. Bertambah rasa syukur Nabi Ibrahim. Bertambahlah kecintaan kepada anaknya. Bertambah mantap pula hati beliau melaksanakan perintah yang sulit itu. Berangkatlah Nabi Ibrahim dan Ismail menuju Mina, tempat penyembelihan. Sepanjang jalan, iblis menggoda mereka agar mengurungkan niat pengorbanan Ismail. Ibrahim, dasar ayah tidak punya perasaan. Anak sendiri mau disembelih. Ingat, kau berdoa puluhan tahun meminta anak. Allah sudah memberimu anak yang soleh. Sekarang kau mau sembelih, ha? Nabi Ibrahim mengambil kerikil-kerikil dan melempari iblis. Beliau tidak bergeming dengan godaan-godaan itu. Hatinya dipenuhi keyakinan yang mantap kepada Allah. Begitu pula Ismail. Sampai di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim membaringkan Ismail, bersiap mengayunkan golok yang tajam ke leher anaknya. Lalu Allah berfirman, "Hai Ibrahim, engkau telah menaati perintahku. Ini adalah perintah yang sulit. Aku memberi balasan orang-orang yang berbuat baik." Allah mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar. Itulah yang kemudian disembelih sebagai kurban, sedangkan Ismail tidak jadi disembelih. Nah, setelah kita menyaksikan video barusan, kita harus tahu dulu nih pengertian kurban itu sendiri. Nah, kurban itu berasal dari kata bahasa Arab yakni yakrubu, kurba, dan kurban yang artinya dekat, mendekatkan. Nah, secara istilah yaitu menyembelih hewan ternak yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik yakni tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kapan sih kurban ini dilaksanakan? Nah, kurban ini dilaksanakan setelah sholat Idul Adha dan hari-hari tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah sebelum maghrib. Apa sih hukum pelaksanaan kurban itu?
Kurban ini hukumnya adalah sunnah muakkad bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya. Tetapi hukumnya akan berubah menjadi wajib ketika seseorang itu sudah bernazar sebelumnya. Misalnya, si A dia bernazar berkurban 1 ekor kambing jika dia masuk ke dalam perguruan tinggi favoritnya. Dan ternyata dia masuk ke dalam perguruan tinggi favoritnya itu. Artinya si A tadi wajib untuk berkurban 1 ekor kambing karena dia sudah bernazar sebelumnya. Tetapi lain ceritanya jika misalnya si B dia punya banyak uang dan mampu untuk berkurban, maka hukumnya adalah sunnah muakkad. Kemudian ketika melaksanakan hewan kurban tentu identik dengan penyembelihan hewan. Nah, hewan apa sih yang disembelih ketika pelaksanaan kurban itu, dan apa saja sih ketentuan-ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi? Ketentuan yang pertama yaitu hewan yang dijadikan sebagai hewan kurban itu harus tergolong ke dalam hewan bahimatul al-an'am. Artinya hewan bahimatul al-an'am ini merupakan hewan yang diternakkan untuk diperah susunya dan juga dikonsumsi dagingnya. Apakah seluruh hewan yang halal dikonsumsi itu termasuk ke dalam hewan bahimatul an'am? Tidak, karena tidak semua hewan ternak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Contohnya hewan apa yang tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban? Contohnya ayam, bebek, ikan, dan lain sebagainya. Nah, apa saja sih yang termasuk ke dalam hewan-hewan bahimatul an'am ini? Yang pertama itu ada sapi, kerbau, kemudian unta, domba, dan juga kambing. Nah, 1 ekor sapi atau 1 ekor kerbau ataupun 1 ekor unta itu sama dengan kurban untuk 7 orang. Sedangkan 1 ekor kambing atau 1 ekor domba itu sama dengan kurban untuk 1 orang. Nah, kemudian ketentuan yang kedua yaitu hewan yang dijadikan sebagai hewan kurban itu harus cukup umur. Artinya tidak boleh kurang dari umur yang telah ditentukan. Misalnya kita ingin berkurban unta nih. Nah, unta tersebut harus cukup umur. Berapa sih umurnya? Nah, unta tersebut bisa dijadikan hewan kurban jika sudah berumur 5 tahun sekurang-kurangnya atau berumur 6 tahun. Nah, kalau misalnya unta tersebut masih berumur 4 tahun, apakah boleh kita jadikan sebagai hewan kurban? Tentu tidak, karena dia tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, untuk batasan umur hewan kurban itu bisa teman-teman lihat di layar ya. Kemudian syarat yang ketiga yaitu hewan tersebut tidak cacat. Artinya hewan yang digolongkan sebagai hewan kurban itu harus sehat, kemudian harus gemuk, kemudian tidak cacat, kemudian tidak pincang, kemudian dia itu tidak sedang melahirkan, tidak setelah melahirkan, dan tidak sedang mengandung. Pertanyaannya, jika hewan tersebut sedari lahir sudah tidak memiliki telinga, apakah boleh hewan tersebut dijadikan sebagai hewan kurban? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena hewan yang tidak memiliki telinga tersebut tergolong ke dalam hewan yang cacat. Artinya dia tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Tetapi kalau seandainya hewan tersebut tanduknya pecah, maka dia masih bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian kita masuk kepada poin cara penyembelihan hewan kurban. Nah, ada beberapa tahap yang harus kita lakukan di dalam proses penyembelihan hewan kurban. Yang pertama yaitu berniat untuk berkurban. Kemudian yang kedua, hewan tersebut dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian yang ketiga, membaca basmalah. Yang keempat, membaca takbir. Dan juga yang kelima, membaca doa kurban agar diterima oleh Allah SWT. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma hadhihi minka wa ilaik, Allahumma taqabbal minni min fulan, kama taqabbalta min Ibrahim khalilik. Amin. Untuk tata cara pelaksanaan penyembelihan hewan kurban bisa teman-teman saksikan dalam video berikut ini. Tata cara menyembelih hewan kurban. Pertama, menggunakan pisau yang tajam. Semakin tajam pisaunya, maka akan semakin baik. Hal ini telah didasarkan oleh hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan melakukan ihsan dalam segala macam hal. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah secara ihsan. Dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah secara ihsan. Hendaknya kalian mempertajam pisau dan menyenangkan sembelihnya. Hadis riwayat Muslim. 2. Sebaiknya tidak mengasah pisau yang akan digunakan untuk menyembelih di hadapan hewan yang akan disembelih. Hal ini dapat membuat hewan yang akan disembelih itu merasa takut sebelum disembelih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mengasah pisau tanpa memperlihatkan kepada hewan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 3. Menghadapkan hewan ke arah kiblat saat membarikan hewan kurban di atas lambung sisi kiri. 5. Menginjakan kaki pada bagian leher hewan. 6. Membaca basmalah tidak akan menyembelih. 7. Membaca takbir. 8. Menyebutkan nama orang yang akan menjadi tujuan hewan kurban tersebut. 9. Menyembelih dengan cepat supaya meringankan apa yang sedang dialami oleh hewan kurban. 10. Memastikan pada bagian kerongkongan, tenggorokan, atau 2 urat leher itu telah terpotong dengan pasti. Yang terakhir, dilarang mematahkan leher hewan sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Oke, begitulah cara menyembelih hewan kurban, teman-teman. Nah, poin terakhir adalah hikmah dari pelaksanaan kurban. Nah, tentu ada hikmah yang kita dapatkan dari proses pelaksanaan kurban itu. Yang pertama, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 4. Melatih kesabaran dan jiwa rela berkurban. Dan yang kelima, turut serta memperhatikan gizi masyarakat. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Salah dan hilaf saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.